Selamat datang di video pembelajaran seru kita hari ini. Saya Risa Apresiati Tong dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar akan mengajak Anda menjelajahi sebuah perjalanan luar biasa, perkembangan otak manusia. Tahukah Anda bahwa otak manusia mulai berkembang sejak hari-hari pertama di dalam kandungan? Proses ini adalah keajaiban luar biasa yang membentuk kemampuan kita untuk berpikir, belajar, dan merasakan dunia sekitar. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana otak bayi berkembang dari janin hingga dewasa. Tahapan pentingnya, yuk persiapkan diri Anda karena perjalanan ini penuh pengetahuan yang menarik dan tentunya menyenangkan. Perkembangan otak dimulai sejak trimester pertama kehamilan, saat tabung saraf terbentuk. Tabung ini kemudian menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Pada trimester kedua, neuron mulai berimigrasi untuk membangun jaringan saraf. Di trimester ketiga, lapisan mielin yang melindungi akson mulai terbentuk, melanjutkan proses ini hingga bertahun-tahun setelah kelahiran. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak video ini. 1. Trimester pertama. Sekitar 16 hari setelah pembuahan atau sperma membuahi sel telur, dasar dari pembentukan sumsum tulang belakang dan otak janin mulai terbentuk. Kemudian sekitar 5-8 pekan kehamilan, otak, sumsum tulang belakang, dan jantung mulai berkembang. Tabung saraf menutup dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak belakang ini kemudian akan membentuk sumsum tulang belakang. Pada pekan ke-8 usia kehamilan, otak janin terus bertumbuh. Selanjutnya, pada pekan ke-10, otak bayi sudah mulai berfungsi. Inilah masa-masa kritis pertumbuhan janin pada trimester pertama. Oleh sebab itu, Bunda sebaiknya lebih berhati-hati dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk mengoptimalkan pertumbuhan otaknya. 2. Trimester kedua. Pada usia kehamilan pekan ke-18, syaraf bayi mulai diselubungi oleh mielin. Mielin akan melindungi syaraf bayi dan berfungsi untuk mempercepat pengantaran pesan antar sel-sel syaraf. Perkembangan mielin ini akan terus berlanjut sampai usia si kecil 1 tahun. Jadi, perkembangan otak masih akan terjadi setelah si kecil lahir. Pada akhir trimester kedua, batang otak bayi yang berperan dalam fungsi dasar kehidupan seperti denyut jantung, tekanan darah, dan pernafasan menunjukkan perkembangannya yang hampir matang. 3. Trimester ketiga. Pada tahap ini, perkembangan otak akan berkembang semakin pesat, terutama perkembangan neuron. Bentuk otak janin juga sudah mulai berubah, dari yang tadinya memiliki permukaan yang halus menjadi semakin berlekuk seperti bentuk otak orang dewasa. Ukurannya pun kini semakin besar daripada sebelumnya. Pertumbuhan otak janin berjalan lebih cepat pada pekan 27-30 usia kehamilan. Pada saat ini, janin juga sudah mulai bisa mendengar suara dari luar kandungan. Di fase ini banyak terjadi perkembangan otak selama kehamilan. Namun, otak mulai berfungsi dengan baik saat waktu si kecil akan lahir pada usia kehamilan penuh. Selanjutnya, otak akan terus mengalami perkembangan setelah bayi lahir nanti. Nah, itu dia Bun, perkembangan otak janin pada tiap trimester kehamilan. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bun. Sekian. Pada masa anak-anak, otak semakin terstruktur. Proses mielinisasi mempercepat pengiriman sinyal di otak, mendukung kemampuan motorik dan bahasa. Pendidikan dan stimulasi yang tepat, seperti bermain dan membaca, memperkuat jaringan saraf ini. Lingkungan yang kaya akan pengalaman mendukung perkembangan intelektual.
Ketika remaja, otak mengalami pemangkasan sinapsis. Ini adalah proses di mana otak menghapus koneksi yang tidak sering digunakan, membuatnya lebih efisien. Korteks prefrontal, bagian otak yang mengatur keputusan dan kontrol emosi, masih berkembang. Ini menjelaskan mengapa remaja cenderung lebih emosional dan impulsif. Namun, inilah masa penting untuk membentuk kebiasaan baik yang bertahan seumur hidup. Saat dewasa, otak mencapai stabilitas. Meski plastisitas otak menurun, kita tetap bisa belajar hal baru. Gaya hidup sehat seperti olahraga, tidur cukup, dan nutrisi seimbang dapat menjaga otak tetap optimal. Stres kronis dapat merusak fungsi otak, jadi jangan lupa jaga kesehatan Anda ya. Teman-teman, bagaimana ya kita mendukung perkembangan otak yang sehat? Caranya, konsumsi makanan bergizi, berikan stimulasi sosial dan pendidikan, tidur yang cukup, dan tetap aktif secara fisik. Jangan lupa, otak kita adalah cerminan dari kebiasaan kita. Setiap tahapan perkembangan otak mengajarkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang terus bertumbuh dan beradaptasi. Dari janin hingga dewasa, otak kita adalah hasil dari pengalaman, lingkungan, dan cinta yang kita terima. Apa yang kita pelajari hari ini adalah langkah kecil untuk memahami keajaiban besar dalam hidup kita, yaitu otak manusia. Sekarang, saatnya kita menerapkan apa yang telah kita pelajari. Jadikan hidup sehat, tidur cukup, dan belajar hal baru sebagai bagian dari rutinitas kita. Terima kasih telah mengikuti dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.